Awalnya ketika saya mengalami hidup baru, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lalu sepertinya ada satu kerinduan dalam hati saya mau melayani Tuhan. Kerinduan ini saya tidak bisa salurkan, hanya saya bisa doakan pada Tuhan bahwa saya ingin melayani-Mu Tuhan. Berbulan-bulan saya bergumul dalam doa, dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban pada saya. Namun ketika Tuhan menghadirkan pelayanan itu dalam hidup saya malah berubah untuk menolaknya gitu. Karena saya merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak layak untuk mengambil satu jabatan yang dipercayakan kepada saya. Sampai satu saat teman saya, kita ada dalam satu pelayanan, kita dalam satu paduan suara, dia bercerita bahwa dia diberi mimpi oleh Tuhan seperti Samuel ketika dia memilih Daud untuk mengurapi Daud menjadi raja. Seperti itulah ketika itu dia dihadapkan dengan beberapa calon yang menurut pandangan dia cocok untuk posisi ini, lalu sepertinya Tuhan pilih saya gitu. Saat itu saya mulai senang, tapi saya tetap belum mau menerima apa yang Tuhan percayakan buat saya gitu. Hingga satu saat kami berada dalam satu retreat, satu tempat, ketika saya udah tahu mereka akan berdoa untuk saya supaya saya mau gitu. Tapi di situ saya sengaja telat-telat datang ketika mereka memulai persekutuan doa. Saya sengaja telat-telat datang, mereka berkumpul di satu tempat, dan saya pura-pura nggak ada di situ. Sampai saya ditarik-tarik dan akhirnya saya masuk ke situ, dan mereka sedang berdoa. Saya berada di satu tangga, saya duduk sendiri, dan disitulah ketika akhirnya Tuhan memanggil saya dan saya tidak bisa berkata tidak. Saya melihat satu pribadi yang luar biasa, dan dia nggak perlu ngomong apa-apa gitu. Dia nggak perlu bicara sesuatu, tapi saya sudah tahu bahwa Tuhan mau saya untuk melayani dia. Sejak saat itu saya mulai mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, secara mengambil tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Sehingga dengan berjalannya waktu, Tuhan juga yang kasih kemampuan pada saya untuk bisa memimpin dengan baik, dan ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya yang hal itu sangat berguna dalam kehidupan kita di luar gitu. Bukan hanya di dalam pelayanan, tapi kehidupan kita dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam hubungan dengan masyarakat. Akhirnya saya kembali ke Cirebon dan saya bergabung dengan Komsel Josgen. Di dalam Komsel ini saya boleh merasakan sukacita ketika saya dalam masalah, juga saya bisa sharing ke teman-teman semua. Mereka juga boleh saling menguatkan, saling mendukung saya juga ketika saya melewati masalah. Dalam Komsel ini ada begitu banyak sukacita yang saya rasakan dan juga berkat buat saya secara jasmani dan rohani. Bahkan kalau boleh dibilang di dalam Komsel ini jadi keluarga kita dalam Kristus gitu ya. Jadi saya menghimbau teman-teman semua sepelayanan mungkin atau jemaat yang belum gabung dengan Komsel juga untuk bisa ikut sama-sama bertumbuh dalam komunitas kita yang namanya Komsel. Jadi inti kesaksian saya adalah hidup kita akan berubah ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Lalu kita juga harus makin bertumbuh dan masuk dalam satu komunitas yang namanya Komsel, sehingga kita juga boleh saling menguatkan, kita makin bertumbuh dalam dia. Lalu hal-hal inilah yang membuat saya percaya bahwa
hanya Yesuslah juru selamat saya, pribadi saya, dan juga Allah saya yang membuat saya mampu untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan saya.